ketika mendarat kembali ke Palembang. mendarat kembali ke Palembang. Setiap kali saya berada di Palembang, ada perasaan bangga luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Padahal saya ini sibuk sekali ya dengan anak-anaknya. Saya belum selesai. Oke. Kenapa? Karena biasanya wihara-wihara Indonesia, khususnya wihara Budayana yang pernah saya kunjungi, mulai kebaktian itu paling pagi itu jam 8 atau jam 9. Tapi di Palembang dari jam 7 wihara sudah penuh sampai keluar. Ini sesuatu yang belum pernah saya temukan di tempat lain. Dan hebatnya lagi, dari tadi pagi jam 7 lanjut jam 9, ketika saya sampai ke sini masih ada yang belum selesai, tahu-tahu ruangan ini sudah penuh. Aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Semua yang kami lihat pada hari ini juga luar biasa ya. Oke, untuk biar waktu kita lebih efektif, kita langsung mulai saja ini. Iya, baik. Tadi saya ketika melihat video tadi, saya merasa sangat terharu. Dan juga ketika mendengarkan adik-adik kita yang cantik-cantik, apalagi dari 4 wihara yang berbeda, bisa membawakan lagu yang begitu harmonis, ini benar-benar mencerminkan bahwa umat Buddha, keluarga Buddha Yana Indonesia di Palembang ini sangat harmonis. Tidak mudah bisa mengumpulkan 4 pemudi dari wihara yang berbeda membawakan lagu dengan begitu indahnya. Biasanya hanya satu wihara, satu grup, tapi ini satu grup dari 4 wihara. Luar biasa untuk Palembang. Ya. Tadi kita semua pasti sudah tahu, sebagai rumah tangga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kira-kira kalau saya minta nyanyi bersama satu garis pertama bisa nggak? Masih hafal? Coba garis pertama saja, tidak usah sampai selesai, nanti selesai jatah saya bicara terpotong. Satu garis saja. Mungkin bisa dipimpin kalau saya nyanyi, saya takutnya bukan semua. 1, 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Kebahagiaan sesungguhnya bagi rumah tangga adalah ketika mampu merawat harta tersebut yang menjadi idaman semua rumah tangga dengan baik. Keluarga adalah harta yang tidak bisa kita beli dengan uang, yang tidak bisa kita peroleh dengan materi apapun. Keutuhan, kebahagiaan, serta keharmonisan keluarga, uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Meskipun rumah mewah, mobil bagus, semua butuh uang. Itu juga harta, tapi harta yang berbeda. Di sini banyak sekali rumah tangga, khususnya orang tua. Mereka selalu berpikir bahwa ya, untuk keluarga yang harus dijadikan harapan, tumpuan dan sebagainya adalah anak. Tetapi coba kita renungkan kembali kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya keluarga itu ada siapa aja sih? Keluarga itu ada siapa saja? Orang tua, anak,
Sebenarnya tumpuan keluarga itu tidak hanya ada di anak. Tumpuan masa depan tidak hanya ada di anak, tapi ada di orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat bagaimana posisi orang tua di dalam ajaran Buddha. Di salah satu sutta, di sana sutanya bernama Sotara Sutta, itu dikatakan bahwa di dunia ini ada dua manusia yang jasanya tidak bisa dibalas meskipun kita telah melakukan apapun. Siapa dua manusia ini? Dua manusia ini adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah sosok yang memiliki jasa yang luar biasa, yang tidak akan mampu kita balas jasanya. Tentu ada alasan kenapa ini bisa terjadi. Ini tidak serta-merta mentang-mentang mereka yang melahirkan kita terus, oh iya, bukan begitu. Mereka, ayah dan ibu, menjadi sosok yang tidak bisa akan pernah kita balas jasanya. Ada tiga hal. Yang pertama, orang tua adalah penolong yang paling utama bagi anak-anaknya. Kita lihat dari kecil, ketika bayi lahir, yang membersihkan kotoran siapa? Orang tua. Sekarang ada babysitter. Jadinya apa? Anak bukan anak ayah ibu, anak babysitter. Jadinya anak lebih dekat ke babysitter, bukan ke ayah ibu. Jadi ingat. Lalu kita lihat kembali. Ketika anak lahir, meskipun seburuk apapun bentuk anak itu, cacatkah, orang tua tidak akan pernah meninggalkan yang begitu saja. Apapun keadaan sang anak, orang tua selalu siap bersama anaknya. Lalu jasa orang kedua, yang kedua, mereka membesarkan anaknya. Ketika anaknya masih kecil, ketika anaknya masih belum berdaya untuk mencari nafkah sendiri, orang tua bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Saya masih sangat ingat ketika dulu saya kecil, tadi bisa dilihat foto keluarga, itu cukup ramai, 7 orang. Seorang ayah membesarkan 7 anak bukanlah sesuatu yang mudah. Saya masih sangat ingat dulu ketika kami kecil, di rumah yang mencari nafkah hanya papa. Papa tidak pernah tutup toko atau pergi jalan-jalan ketika kami masih kecil. Dulu kami berpikir, papa kolot banget ya. Ketika yang lain, paman yang lain semua pergi jalan-jalan, kok papa nggak pernah mau. Dulu berpikirnya demikian. Setelah besar baru tahu, ternyata papa bukan kolot. Papa berpikir, seandainya toko ditutup 1 hari, berapa pendapatan yang berkurang yang bisa digunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Ketika ini kami sadari setelah papa kami sudah pensiun, tidak lagi bekerja. Ternyata setelah pensiun tinggal beli tiket berangkat. Jadi itulah pengorbanan orang tua, membesarkan anak-anaknya tanpa mempedulikan kebahagiaan, kesenangan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, yang pertama kali menunjukkan kita dunia ini siapa? Orang tua
Sehingga di sana dikatakan bahwa orang tua adalah sosok yang tidak mungkin kita mampu balas jasanya. Lalu saat ini kita yang sebagai orang tua, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memenuhi ketiga kriteria ini? Sudah? Jika kita belum memenuhi 3 kriteria ini, jangan pernah berharap anak bisa menjadi tumpuan harapan masa depan. Jangan pernah berharap, mimpi pun jangan, karena hanya akan kecewa. Contoh nyata yang pernah saya dengar seorang ibu ketika dia masih muda, masih pasangan muda, sibuk cari uang, suami istri, pergi pagi pulang malam. Ketika melahirkan selesai 40 hari, anaknya diserahkan ke babysitter. Dan tadi saya bilang, itu bukan anak papa mama, anak babysitter. Yang terjadi apa? Ketika anaknya setelah agak besar, ngerti, anaknya panggil mamanya bukan mama, Cece. Panggil babysitternya mama. Berdarah-darah nggak? Iya. Si ibu menceritakannya sambil menangis. Ada penyesalan yang begitu luar biasa. Tapi semua sudah terjadi. Dia punya doa, anak pertama dan anak kedua. Anak pertama, ketika diajak bicara, sudah tidak mau, cuek. Yang biasanya dari kecil pergi keluar kota, tinggalin uang jajan. Ketika sudah besar, mau pergi keluar kota, baru pamitan, yang ditanya bukan mama pergi kemana, kapan pulang, uang jajannya mana. Jadi anak tersebut sudah tidak peduli dengan orang tua. Lalu anak perempuannya yang kedua, apa yang terjadi? Tidak naik kelas 2 kali karena kurang perhatian, berusaha untuk mencari perhatian dari orang tuanya dengan berbagai cara. Dia sudah tahu handphone tidak boleh diaktifkan pada saat ujian, sengaja ketangkap oleh guru 2 kali tidak naik kelas. Kita lihat ketika orang tua tidak mampu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak, apakah kita masih bisa memberikan harapan yang begitu besar di pundak anak? Tidak, itu sangat tidak bertanggung jawab. Dan dari segala wadah kita sendiri kita melihat bagaimana hubungan kewajiban timbal balik dari orang tua dan juga anak. Ini bukan urusan sepihak, hanya orang tua saja atau hanya anak saja, tapi orang tua dan anaklah yang harus bisa saling menjalin hubungan sejak kapan? Sejak masih dalam janin. Dalam agama Buddha ada yang namanya Indika Sutta. Di sana dijelaskan bagaimana proses terbentuknya makhluk hidup, dalam hal ini manusia. Ada 3 kondisi. Yang pertama, adanya kesadaran. Yang kedua, si ibu dalam masa subur. Yang ketiga, adanya proses kontrasepsi. Di sini, kesadaran ketika 3 kondisi ini bertemu, kesadaran telah ada. Jadi bagi ibu yang sedang hamil,
siapkan untuk menjaga janin ini? Ketika saat ini banyak yang hanya mempedulikan tentang gizi dan nutrisi bayi, tapi jarang yang tahu bagaimana menjaga kondisi batinnya. Ini sangat erat kaitannya ketika membentuk karakter anak dari sebelum lahir. Maka bagi yang belum terlanjur, ingat, pada proses kehamilan, masa kehamilan, yang perlu dijaga tidak hanya nutrisi fisik sang anak, tapi juga mental sang anak. Caranya yaitu menjaga kondisi batin ibu tetap tenang seimbang. Menjaga kondisi batin tetap happy. Dengan demikian, anak yang lahir pun akan memiliki karakter atau watak yang baik. Karena sejak kecil sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan kasih dari orang tuanya. Jadi di sini kita lihat keutuhan keluarga terletak di siapa? Orang tua adalah kunci utama untuk agar anak bisa menjadi tumpuan dan harapannya. Dan juga tadi kita tahu bahwa orang tua yang menunjukkan dunia kepada anak. Kalau di filsafat dan juga di psikologi ada yang namanya teori tabula rasa. Di sana dikatakan bahwa manusia yang lahir di dunia ini itu adalah seperti kertas kosong. Yang pertama kali memberikan goresan itu siapa? Orang tua. Anak Anda mau bagus mau jelek tergantung pada goresan yang Anda berikan pada kertas putih tersebut. Kalau ingin gambarnya bagus, maka gambarnya dengan baik. Berikan sentuhan-sentuhan goresan yang indah. Jangan berharap kertas dikasih kertas putih, kerjanya malah coret-coret, tapi minta kok bunga sakura hasilnya. Bisa nggak sih? Kecuali coret di sini dan di sana. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Apalagi anak sekarang itu sangat kritis. Jika kita ingin mereka melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, orang tua yang harus menunjukkannya, bukan melalui kata-kata. Misalnya kita bilang ke anak, nah, kalau bicara itu yang santun. Kalau bicara dengan orang tua harus yang santun. Tapi ibunya berpesan demikian kepada sang anak. Ketika berbicara dengan suami, apalagi pada saat berantem, kata-katanya kasar. Hei, kamu dari mana? Nanti anaknya bingung. Terus cara-cara yang santun itu yang seperti apa ya? Oh, mungkin yang hei, kalau ketemu orang, kamu dari mana? Seperti itu. Ketika kita ingin mengajarkan anak cara yang santun, maka kita pun harus mulai dengan cara yang santun dari diri kita sendiri. Kalau enggak percuma. Apalagi sekarang banyak sekali orang tua yang ketika sudah punya anak, besar harapannya, nah besok kalau sudah besar, kamu harus berbakti dengan ibu ya, harus berbakti dengan ayah ya. Selalu ada harapan yang seperti itu. Tapi bagaimana perlakuannya terhadap mertuanya? Bagaimana perlakuannya terhadap ayah ibunya? Ketika sudah membentuk keluarga baru, memiliki keluarga baru, punya anak, punya istri, sibuk dengan keluarga barunya, orang tuanya ditelantarkan
tua nanti? Bisa tidak? Bisa? Tidak akan pernah bisa. Jika kita ingin anak kelak merawat kita dengan baik, maka saat ini di mana kita masih memiliki orang tua, rawatlah orang tua kita dengan baik. Dari sana anak melihat, belajar bagaimana memperlakukan orang tua pada saat orang tuanya sendiri telah tua. Jadi di sini orang tua yang berperan sangat-sangat penting. Jangan pernah ada harapan apapun terhadap anak jika sebagai orang tua kita tidak melakukannya. Ya seperti yang tadi saya ngomong, lapar, udah ada makanan di depan, tapi kita tidak makannya sendiri. Kita hanya minta tetangga yang makan. Yang terjadi apa? Tetangga yang kenyang, kitanya ngecas masih kelaparan. Artinya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, lakukanlah apa yang kita harapkan. Dan juga contoh yang dilakukan orang tua ini sangat penting. Orang tua di rumah adalah sebagai pemimpin. Dalam sebuah suta di Adamita Sutta itu dikatakan bahwa jika pemimpin gembala sapi, jika ada segerombolan sapi menyeberangi sungai, kalau pemimpin sapi ini jalannya lari sana lari sini, nanti pengikutnya juga ikutnya lari ke sana ke sini, gak jelas arahnya. Tapi kalau rombongan sapi ini pemimpinnya jalannya lurus tertib, nanti yang mengikutinya itu juga akan jalan dengan tertib. Itu orang tua. Orang tua yang ngajarin anaknya jangan ngerokok, dia sendiri ngerokok. Nah, jangan berjudi, tiap hari kerja api. Tidak mungkin akan pernah terjadi. Orang tua yang merokok, anak pun akan ikut. Orang tua yang sedang berjudi, anak pun akan sedang berjudi. Orang tua yang ayah yang suka melakukan KDRT terhadap istrinya, anak laki-lakinya akan belajar untuk mempraktikkan itu ketika dia memiliki pasangan. Jadi orang tua, pimpinlah rombongan ini dengan berjalan lurus. Jangan nengok ke sana ke sini, kejejer sana kejejer sini. Nanti anak-anak kita pun akan kejejer ke sana ke sini. Jadi akan sangat-sangat mustahil kita bisa memberikan tumpuan apapun pada anak kita kalau sebagai orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik. Seiring berkembangnya teknologi, orang tua juga kadang mereka ada yang tidak tahu bagaimana cara memberikan fasilitas yang baik terhadap anak-anaknya. Kasus yang sering terjadi, apalagi orang tua muda, pasangan muda yang punya anak, pengennya pokoknya anak saya diam anteng, gak ganggu saya. Handphone dikasih, diputar game, diinstal game. Akhirnya apa yang terjadi? Dari kecil anak-anak sudah asik dengan handphone. Ketika sudah gede, mau diajak bicara pun sudah enggak, karena sudah asik dengan ini. Ketika duduk makan bersama, ada yang pernah ngalamin? Orang tua, ibu satu handphone, anak satu handphone, bapak satu handphone, makanan datang, keluarkan handphone jepret.
upload. Habis itu sambil makan, sambil ketik, orang tuanya kemana, anaknya kemana. Tidak pernah ada komunikasi yang baik. Jadi, ketika kita memberikan fasilitas kepada anak seperti yang dikatakan dalam Sigala Wada Sutta, berikanlah tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan. Jangan memberikan mereka sesuatu yang belum mereka butuh pada waktunya. Itu hanya akan mencelakakan anak kita menjadi sosok antisosial. Dan saya pernah mendengar itu ada keluarga yang cukup mampu, bukan tidak mampu. Di rumahnya hanya ada satu televisi di ruang keluarga. Kamar-kamarnya sendiri, kamar-kamar anaknya tidak ada TV. Tujuannya apa? Agar bisa kumpul bersama. Coba bayangkan, kalau masing-masing punya TV di kamar masing-masing, kira-kira masih mau kumpul nggak di ruang keluarga? Tidak. Lalu kapan orang tua dan anak bisa terjadi komunikasi jika masing-masing sudah di rumah saja? Ketika masih tinggal dalam serumah saja, sibuk sendiri, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Apalagi kalau sudah sekolah di luar, sudah punya teman, sudah punya pacar. Jangan dilihat cuma pacarnya, orang tuanya borong-borong. Bagi yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, orang tuanya juga dilupakan. Kalau ingat ya ditelepon, kalau orang tuanya kangen telepon, sudah tidak mau nggak angkat ya nggak diangkat. Ini lihat dari awal untuk bisa membuat anak kita mampu menggunakan teknologi dengan baik adalah dari awal orang tua bagaimana memfasilitasi mereka dengan segala teknologi yang ada saat ini. Bukan berarti jadi orang tua harus anti. Anak saya ini HP racun, anak saya nggak boleh kasih HP. Tidak. Itu nanti anaknya malah jadi udik. Udik apa sih? Kampungan. Semua nggak bisa. Tapi kita bisa mendampingi anak kita menggunakan fasilitas yang ada dengan baik. Itu akan sangat membantu. Jadi di sini Bapak Ibu yang masih memiliki anak kecil, yang anaknya masih kecil, sekiranya yang saat ini yang paling kelihatan HP, jangan diberikan jika mereka belum butuh. Jika mereka belum butuh. Lalu juga saat ini dirasakan maupun tidak dirasakan, terjadi nggak sih di kota Palembang ini generasi Buddhis semakin berkurang? Dirasakan nggak sih? Dirasakan nggak? Sangat-sangat terasa. Tidak hanya di Palembang ini, tapi hampir di seluruh Indonesia. Ingat, kewajiban orang tua yang tercatat dalam Sigala Wada Sutta apa? Selain memberikan fasilitas yang ada, kita juga harus menanamkan spiritual kepada anak-anak kita. Tidak hanya pendidikan duniawi, tapi juga pengetahuan spiritual kepada anak-anak kita. Namun yang sangat miris terjadi adalah bagaimana kondisi pendidikan Buddhis di Indonesia. Ada yang
bisa menunjukkan kepada saya di mana letak Universitas Buddhis di Indonesia? Ada? Ya? Ampel? Tidak. Ampel belum universitas, baru sekolah tinggi dengan satu jurusan di mana mahasiswanya banyak yang paling sedikit tantangan sudah angkat bendera putih. Lampung kan? Lampung. Lampung juga bukan universitas, baru sekolah tinggi dengan satu jurusan. Nalanda. Nalanda. Nalanda juga bukan universitas, baru sekolah tinggi agama Buddha. Kita bisa lihat betapa menyedihkannya pendidikan Indonesia. Tapi yang lebih menyedihkan itu bukan universitasnya sebenarnya yang bisa menyebabkan berkurangnya generasi Buddhis. Justru dari sekolah yang dasar. Di kota Palembang, PAUD, sekolah PAUD yang mampu bersaing dengan sahabat kita mana? Palembang saja, nggak usah Indonesia. Ada tidak? Manggala. Sekolah Manggala. Sekolah Manggala standarnya sudah bisa menyaingi sahabat kita? Bisa. Yakin? Keren mana keren? Yakin? Keren mana? Mana keren? Tidak ada yang berani jawab. SD. SD di kota Palembang. Ada yang sudah mampu bersaing dengan sahabat kita? Kita jangan bilang bersaing. Kayaknya kok lobanya kental banget. Bukan bersaing. Yang mampu menyamai sahabat kita kualitasnya. Ada? Guru studinya mana? Ada? SD, SMP, SMA? Tidak ada. Akhirnya apa? Orang tua yang mereka yang mampu secara ekonomi, mereka pasti akan memilih anaknya untuk sekolah yang lebih baik. Memilih sekolah yang lebih baik yang jelas sekolah tersebut bukan sekolah Buddhis. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dari kecil sudah ditanam dengan pemahaman yang lain. Ketika sudah besar, mau dibawa ke wihara. Kira-kira mereka masih nyaman gak sih? Ketika dikenalkan dengan Buddha, mereka bingung siapa sih Buddha itu. Mereka sudah tidak kenal. Apa yang terjadi? Perjuangan orang tua yang membangun wihara begitu megah selesai di orang tuanya. Anaknya sudah tidak melanjutkan perjuangan orang tua yang merawat wihara yang dibangun oleh orang tua. Kita jangan terlena, jangan merasa di Palembang, oh, dia masih banyak. Kita lihat di luar negeri sana betapa banyak tempat ibadah yang akhirnya tutup. Kalau kita tidak hati-hati, ini akan sangat berbahaya. Kita tidak menjaga generasi muda dengan baik. Lalu ada lagi yang lebih miris, orang tua berpikir anak saya mau milih agama siapa saja nggak masalah, orang Buddha aja nggak maksa kok. Di Kalama Sutta lihat, itu suku Kalama datang ke Buddha, Buddha nggak minta mereka untuk beragama Buddha, mengikuti ajaran Buddha. Pahami cerita Kalama Sutta. Siapa suku Kalama itu? Siapa? Suku Kalama adalah suku yang memiliki tingkat intelektual yang paling tinggi di zaman Buddha. Artinya mereka adalah orang-orang
suku Kalama terletak, mereka penduduknya itu berada di daerah yang sangat strategis yang merupakan persinggahan baik itu para pedagang maupun tokoh-tokoh agama, karena dia ada di pertengahan antara kota dan hutan. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang sebelum ke hutan itu harus melewati daerah Kalama ini. Ketika mereka melewati tempat ini di mana suku Kalama berada, semua itu datang mempromosikan, ini ajaran saya yang terbaik, ini ajaran saya yang terbaik, ini ajaran saya yang terbaik. Akhirnya suku Kalama bingung, sebenarnya yang terbaik yang mana sih? Mereka tidak tahu mana yang harus mereka pilih. Hingga suatu hari Buddha mengunjungi tempat mereka. Buddha tidak mengumumkan kedatangannya kepada suku Kalama, tapi suku Kalama mendengar kedatangan Buddha, dan mereka sebelumnya juga sudah telah mendengar nama harum Buddha. Mereka berdiskusi, ini ada guru Gotama, guru agung yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna ajarannya, datang mengunjungi kota kita. Mari kita bersama-sama menghadap guru Gotama untuk menanyakan sebenarnya ajaran mana yang terbaik yang harus kita ikuti. Mereka datang ke Buddha mengungkapkan isi hatinya, curhat tentang kebingungan mereka, ajaran mana yang harus mereka pilih. Apa yang Buddha lakukan? Buddha tidak mengatakan ajaran saya yang terbaik, ajaran yang lain tidak. Kenapa? Kalau masih itu yang Buddha katakan, mereka akan kebingungan lagi. Kok Buddha sama saja dengan yang lain? Buddha tidak mengatakan demikian. Tapi Buddha melakukan memberikan interview, tanya jawab, sampai akhirnya suku Kalama menyadari bahwa ajaran Buddha yang terbaik. Bisa lihat suku Kalama yang dengan tingkat kecerdasan yang begitu luar biasa, mereka tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, mereka memilih menjadi siswa Buddha. Kita sebagai orang tua yang telah mengenal ajaran Buddha, kenapa tidak memperkenalkan ajaran Buddha yang begitu berharga kepada anak-anak kita? Lantas, apa yang mau kita warisi kepada anak-anak kita? Rumah yang megah itu akan terkikis oleh waktu. Mobil yang mewah akan terkikis oleh waktu. Jabatan yang begitu tinggi juga akan tergantikan posisinya oleh orang lain. Tapi dalam ajaran Buddha, inilah yang benar-benar mampu menuntun anak-anak kita untuk bahagia. Kita lihat. Lalu ada lagi jenis orang tua yang, oh anak saya masih kecil, nanti pelihara berisik, di rumah sajalah. Orang tua ke rumah, anak ditinggal. Tunggu anak saya sudah gede baru saya bawa. Ketika anak sudah gede, mau dibawa pelihara, anak sudah bingung. Karena pelihara adalah tempat asing bagi dia. Orang tua, ketika anak masih kecil, bawa ke pelihara. Anak aktif itu kita harus berhitung, merasa bersyukur anak kita aktif, artinya anak kita normal. Kalau anak kita duduk diam, ngeces, dipanggil 1 kali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, 3 kali harus diam kenceng baru jawab, itu dari masalah. Anak aktif itu wajar. Kalau tidak mau anak berisik pada saat dhamma desana atau pada saat kebaktian, apa yang harus dilakukan? Di sini ada yang pengurus wihara? Ada? Saya boleh minta bantuannya untuk angkat tangan? Nggak ada yang berani.
semakin tumbuh besar, bisa kita siapkan berbagai fasilitas. Fasilitas yang seperti apa? Kita menyiapkan katakanlah sekolah minggu. Kalau dulu jam sekolah minggu dari kelas 1 SD, dari anak kecil sampai ke SMA, satu ruangan. Itu anaknya bingung, yang ngajar juga lebih bingung. Karena nggak tahu gimana sih cara mengajar dengan tingkat usia yang berbeda, dengan kondisi perkembangan psikologis yang berbeda. Tugas pengurus wihara lagi, siapkan kelas-kelas yang berbeda sesuai dengan usia anak-anak kita. Kelompok bermain, TK, SD, SD pun jangan SD 1 sampai 6 digabung, misalnya bisa kita pisahkan kembali. Fasilitasi anak-anak yang remaja, aktivitas-aktivitas damai yang bisa membantu perkembangan mereka. Untuk yang sudah kuliah, ada perkumpulan-perkumpulan mahasiswa dengan berbagai aktivitas yang bisa membuat mereka untuk tetap aktif, bisa berinteraksi dengan yang lain, tapi dengan kegiatan yang positif. Ini kita menjaga harta kita. Kalau tidak, selesai. Dan kita banyak ya untuk menjaga harta ini. Iya, banyak. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Semua ada di mana? Ada di tangan kita semua. Lalu satu hal yang selalu saya cukup tergelitik ketika mendengar, ayah, wihara kita ini kekurangan anggota sangga, gak ada yang bimbing kita agama. Itu biasanya yang ngeluh-ngeluh orang tua. Tapi ketika ada anaknya yang mau jadi anggota sangga, jangan. Nanti kalau nggak bisa terus keturunan saya gimana? Pengennya banyak anggota sangga, anaknya mau jadi anggota sangga bingung. Terus kapan bertambahnya? Kapan bertambahnya? Ya nggak bisa bertambah. Kalau kami bisa membelah diri, kami mungkin rela satu kaki untuk Dhamma Desana di Palembang, satu lagi Dhamma Desana di Pekanbaru, satu lagi tetap di kampus, tapi ternyata nggak bisa. Makanya kepada Bapak Ibu, anak boleh banyak, biar bisa 1-2 orang berikan kepada wihara. Dengan demikian, di sini ada berapa keluarga? Katakanlah 50 keluarga. Satu keluarga, satu saja, itu kita sudah punya 50 anggota sangga kami ini. Untuk kota Palembang. Ingat, menjadi banyak sekali orang tua yang merasa sayang jika anaknya menjadi anggota sangga, takut anaknya menderita. Tidak. Ketika menjadi anggota sangga, jika di rumah yang menyayangi kami hanya orang tua kami, tetapi ketika menjadi anggota sangga, lihat ada begitu banyak yang menyayangi kami. Jadi jangan takut anak Bapak Ibu akan menderita ketika menjadi anggota sangga. Cinta yang mereka terima akan jauh lebih banyak daripada cinta yang hanya diberikan oleh 2 orang di rumah. Jadi jangan khawatir, persiapan anak kita dari sekarang. Dengan demikian, keluarga akan tetap menjadi sesuatu yang sangat luar biasa berharganya dan tetap akan menjadi keluarga hidayah supaya berada di jalan damai. Dengan demikian, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai anak, bisa kita limpahkan untuk semua makhluk demi kebahagiaan dan perdamaian diri sendiri maupun perdamaian dunia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ayah atas saran berikutnya.
Jujur saya juga merasakan kekhawatiran ayah. Tapi seperti yang ayah katakan, kita harus memberi aksi, jangan memberi nasihat. Ini saya mau curhat sedikit. Jujur ayah ya, saya kesulitan juga mengajak anak saya yang kecil berbiara. Padahal kalau dikatakan aksi, ya saya berusaha tiap minggu pagi saya ikut kebaktian. Dan saya selalu tiap minggu pagi itu, ayo deh kita ke ziarah, saya bangun. Tapi saya merasakan kesulitan juga ya. Itu bagaimana ya? Saya kalau mau dipaksa juga pernah saya ajak ayah, terus dia kayaknya bete banget gitu ya. Jadi itu gimana solusinya ya? Solusinya kembali ke penerus wihara. Anak bete, kenapa? Anak yang usianya berapa ibu? 15 tahun. Tahun lalu 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun itu senangnya apa sih? Main game, katakanlah main game. Mungkin kalau ada yang senang main musik, atau ada teman-teman sebaya. Itu anak 15 tahun kalau disuruh ikut kebaktian yang tadi saya lihat kebanyakan adalah orang dewasa, mereka pasti tidak mau, apalagi anak-anak sekarang. Kenapa? Merasa takut sudah tua dulu sebelum waktunya. Ini kan orang tua semua, kok sudah disuruh ikut gabung sih? Anak tidak akan mau. Jadi seperti yang tadi saya katakan, fasilitasi, tampung anak-anak kita sesuai dengan usia-usianya. Kelompokkan. Kalau hari Minggu, sekolah Minggu kemas. Untuk usia segini kegiatannya apa sih untuk mereka sehingga mereka merasa tertarik untuk ke wihara. Bahkan membuat mereka bisa merasa kangen kalau tidak ke wihara. Kalau zaman saya dulu itu waktu SMA, kalau waktu SD, SMP saya itu kerjanya cuma di kamar, tidak mau keluar rumah kalau tidak terpaksa, sampai mama aku tuh maksa saya keluar. Itu SD SMP umpamanya. Ketika sudah SMA, sudah ada teman sebaya yang senang di wihara, kita punya banyak kegiatan di wihara. Semalam aja tidak ke wihara, akhirnya luar biasa. Jadi mampu tidak kita pengurus wihara mengemas sesuatu yang bisa membuat anak-anak kita sampai merasa kangen untuk ke wihara. Tugas PR pengurus wihara.